Salam saudaraku yang terkasih. Pada hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam surat Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai ayat 10. Saya akan membacakan kepada kita saudara yang terkasih. Dengan perikop nasihat untuk kaum muda. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam penghakiman. Buanglah kekesalan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Saudara yang terkasih, sungguh indah perenungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Ya, saya akan memberikan tema kepada kita yaitu ingatlah Allah pada masa muda. Ya, saya yakin kita semua yang melihat perenungan video yang saya sampaikan ini, saya yakin adalah orang-orang pemuda-pemudi yang selalu mengingat Tuhan di setiap tindakan. Nah, ada banyak saudara pemuda-pemudi saat ini lupa akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka sibuk dengan kebebasan, kenikmatan kehidupan mereka. Mereka tidak mengingat Allah, mereka lupa bersyukur. Mereka tidak melakukan pertemuan dengan Allah, mereka tidak membaca firman Tuhan, mereka tidak berdoa bahkan. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk mengingat Allah di masa muda kita. Saudara yang terkasih, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo dengan tujuan untuk merenungkan makna dan tujuan hidup kita manusia di dunia ini, serta juga memberikan kita hikmat bahwa kehidupan kita manusia di dunia ini adalah hanya sementara dan semua akan sia-sia. Kitab ini juga menekankan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia di dunia ini tanpa adanya hubungan dengan Tuhan, itu semua adalah kesia-siaan. Nah, saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kepada kita pada hari ini yaitu mengapa kita harus mengingat Allah di masa muda kita. Saudara yang terkasih, masa muda adalah masa-masa di mana kita memiliki kemampuan, berenergi, berpotensi, kuat, kesehatan yang baik, fisik yang kuat, ya. Dan banyak juga kesempatan untuk melakukan hal-hal baru. Itu adalah masa-masa muda kita. Nah, saudara yang terkasih, di masa muda juga adalah masa-masa kebebasan. Ya, saya yakin kita semua mengerti ya apa itu kebebasan. Ya, ada banyak kebebasan yang disalahartikan oleh pemuda-pemudi saat ini. Ya, kitab Pengkhotbah ini juga mengajak kita untuk menuruti keinginan hati kita dan pandangan mata kita. Ya, nanti kita akan bahas di ayatnya yang ke-9. Saudara yang terkasih, mari kita kembali ke poin yang pertama, yaitu di ayatnya yang ke-9. Katanya di sini, saudara, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya kita saat ini sedang bersuka cita, hati kita sedang bergembira, ya, atau sebaliknya, kita sedang sedih, hati kita sedang berduka. Dan saya yakin melalui firman Tuhan pada hari ini kita semua bersuka cita karena kita disambut oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menekankan kita pada hari ini adalah untuk bersuka cita di masa muda kita. Nah, saudara yang terkasih,
Masa muda kita adalah masa-masa kebebasan, di mana kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk menikmati kehidupan, menikmati masa muda, kebebasan untuk menuruti keinginan hati kita dan pandangan mata kita. Jelas di ayat 9b dikatakan di situ tadi saudara, turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Firman Tuhan mengajak kita untuk mengikuti, kita diberi kebebasan untuk mengikuti keinginan hati kita, pandangan mata kita. Tetapi di balik itu juga firman Tuhan menekankan bahwa setiap tindakan kita harus kita pertanggungjawabkan kelak saat penghakiman saudara. Jadi lakukanlah, ikutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau nanti kamu bertindak keinginan hati saudara dan tidak berkehendak di hadapan Tuhan, maka ingat saudara, pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kelak nanti di penghakiman engkau mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Makanya sekarang pilih, ikuti keinginan hatimu, ikuti pandangan matamu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya di dalam hal ini pun, ya, berdasarkan tema kita tadi, ingatlah Allah pada masa muda. Ketika kita mengikuti keinginan hati kita dan pandangan mata kita yang berkehendak di hadapan Tuhan, otomatis kita sudah mengingat Allah. Bertindaklah dan ingatlah Allah di setiap tindakanmu. Oh, tindakan saya ini berkenan enggak di hadapan Tuhan? Sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam kehidupan kita, maka kita telah mengingat Allah. Saudara yang terkasih, kebebasan juga, ya, kebebasan yang kita miliki untuk mengikuti keinginan hati kita, mengikuti pandangan mata kita, bukan berarti juga tidak ada batasnya. Ada batasnya saudara, ya, ada batasnya secara moral, yaitu di mana kita berada di lingkungan yang penuh dengan aturan. Di situ juga kita tidak sembarangan. Kita punya keterbatasan, bebas tetapi terbatas. Dan secara rohani juga kita terbatas, yaitu di mana yang kita keinginan hati kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya bertindak bukan berarti tanpa batas, bebas bukan berarti tanpa batas. Ada batasnya saudara yang terkasih. Nah, saudara yang terkasih, poin yang kedua yang saya akan berikan kepada kita yaitu membuang kekesalan dan kesedihan. Di ayatnya yang ke-10 saudara, dikatakan di situ, buanglah kekesalan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah, jelas di sini saudara, ya, ketika kita saat ini dalam keadaan bersedih, berduka, maka buanglah itu saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan buanglah. Tetapi apa? Yaitu bersukacitalah, jangan bersedih. Seperti yang dikatakan di ayat 9 tadi, bersukacitalah hai pemuda. Dan di ayat 10, buanglah kekesalan dari hatimu. Saudara yang terkasih, masa-masa muda kita ini juga, ya, penuh dengan hubungan-hubungan cinta kasih. Itu kasih eros, di mana, ya, para pemuda-pemudi terjebak menyalahgunakan arti cinta kasih eros ini. Ya. Misalnya berpacaran saudara, ya, terkadang ada banyak pemuda saat ini gagal dalam berpacaran
dan hati mereka sedih. Mereka tidak makan, mereka tidak tidur, ya. Bahkan ada yang bunuh diri, saudara yang terkasih. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita hindari, yang perlu kita buang. Kekesalan seperti ini, kesedihan hati seperti ini yang perlu kita buang. Itulah yang ditekankan firman Tuhan ini, saudara. Buanglah. Tetapi satu hal, cara mengatasi, ya, dalam membuang kekesalan, kesedihan hati, saudara yang terkasih, yaitu pertama, Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Artinya, saudara, ya, jangan biarkan hati saudara tersakiti, ya. Jangan biarkan hati saudara berduka, sedih, tidak ada semangatnya di dalam hati. Tetapi saringlah terlebih dahulu, waspadailah sebelum sesuatu yang akan memasuki hati saudara. Saring dulu, pertimbangkan dulu apakah itu nanti akan membuat saudara sakit hati, sedih, atau justru sebaliknya bersukacita. Saudara yang terkasih, kemudian yang ketiga adalah jauhi hal-hal yang membuat tubuhmu menderita. Ya, para pekerja keras, mari ingat waktu istirahat. Bekerja boleh, bekerja keras boleh, tetapi ingat waktu istirahat. Kemudian yang terkasih, jaga tubuh. Ya, ada banyak pemuda saat ini merokok, saudara yang terkasih. Ya, tapi mari kita merawat tubuh kita. Hindari hal-hal yang membuat tubuh kita tersakiti, menderita. Mari kita menjaga tubuh kita sebagai tempat di mana Roh Kudus dan Tuhan Yesus diam di dalam kita. Terima kasih saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Banyak kali kekurangan di dalam firman Tuhan ini. Saya yakin Roh Kudus Tuhan yang akan memperlengkapi di dalam hati kita masing-masing. Terima kasih. Shalom.